terkecil yang kami tawarkan yakni 500 meter kubik dan bisa ditanami pohon kurma. PT Kampung Kurma Jonggol memanfaatkan masyarakat yang haus keuntungan untuk menjalankan bisnis bodongnya. Banyak orang terbuai di balik bisnis kurma bernada syariah ala Arfah. Berharap berkah yang didapat, justru malah petaka yang diterima. Mustika salah satunya. Dia tertarik ikut bisnis lahan kurma milik PT Kampung Kurma Jonggol karena berharap keuntungan. Berapa kapling, Pak? Saya ngambil 1 kapling. Harganya berapa? Harganya 85 juta. 85 juta. Di mana Bapak belinya? Di Jasinga. Di Jasinga? Iya. Oh, itu untuk apa kan Pak dijanjikannya? Itu kamu ditanam kurma. Nanti apa itu semacam kayak investasi. Bagi hasil. Oh, bagi hasil. Bentuknya dalam bentuk apa? Rumah atau apa? Enggak, kapling aja. Selain nasabah yang merasa tertipu, ada juga nasabah lain yang justru merasa mendapat keuntungan. Bagi Isti dan Dani, mereka tak masalah membeli lahan kurma dari PT Kampung Kurma Jonggol. Ini bukan investasi, ini adalah jual beli kapling ya. Jual beli kapling yang kebetulan memang ada bonus 5 pohon kurma. Karena memang saya sebelumnya memang sudah bercita-cita ingin sekali punya tanaman kurma atau kebun kurma. Ya, kalau tanaman kurma kan bisa persatuan. Nah ini kebun berarti alhamdulillah banget gitu buat saya. Saya itu ada semacam keinginan saya menjadi terkabul. Yaitu nasabah PT Kampung Kurma Jonggol. Tiap lahan kafling sudah ada bibit pohon kurmanya. Karena ini membawa nama kurma gitu ya, karena kurma kan identik dengan agama Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Jadi saya berpikiran bahwa ini adalah bersih gitu ya, maksudnya tidak ada halangan apa-apa. Kemudian ya kita putuskan aja, ada catering kita ikut, ada pembayaran ya kita bayar gitu aja. Dan kita tidak mengetahui manajemennya siapa enggak, transfer ke rekening ini ya kami transfer. Pengelolanya dia bilang cuma ya ini diusahakan, terus dia bilang waktu kita minta proses untuk akte jual belinya dibilang belum ada dana. Terus menanyakan untuk kapan ada penanaman pohon kurmanya, belum ada dana juga. Terus waktu itu untuk yang kafling saya untuk yang prosar sama kolam relay, buat kolamnya juga nunggu ada dana lagi. Jadi saya bingung juga tuh, dana kok bisa habis gitu kan. Bagi PT Kampung Kurma Jonggol, tak ada yang salah dari bisnis lahan kurma mereka. Persoalan membelit mereka terjadi karena mereka sadar terlalu gencar menjual lahan tanpa memiliki lahannya terlebih dahulu. Sebenarnya dari awal mungkin karena ketidaksiapan Kampung Kurma memenuhi animo masyarakat gitu. Jadi begitu diluncurkan ternyata animo masyarakat begitu tingginya terhadap Kampung Kurma. Nah, ini kalau menurut pakar manajemen, kecepatan untuk penyelesaian lahan lebih lambat dibanding kecepatan penjualan. Ini yang menjadi inti permasalahannya gitu. Jadi tidak bisa segera menyelesaikan lahan sementara penjualannya kadung, ya terlanjur banyak seperti itu. Lalu sebenarnya milik siapa lahan-lahan yang diperjualbelikan PT Kampung Kurma Jonggol itu? Lantas bagaimana mereka berani menjual lahan-lahan itu dengan jaminan akan memberikan pohon kurma? Ketika marketing yang mereka lakukan itu tidak ada pada manajemen pemerintah desa Sukaresmi. Artinya siapa saja atau berapa orang yang sudah lunas dan berapa orang yang belum lunas
itu kami tidak mengetahui sepenuhnya. Hanya yang kami tahu bahwa permohonan untuk mengeluarkan warkah dari pemerintah desa itu diminta oleh warga langsung atas nama pemilik tanah tersebut. Yang mungkin ini salah satu yang menjadi tantangan kami adalah tidak langsung bertemunya dengan pemilik lahan di awal, seperti itu. Jadi skema dari awal itu memang kami akui ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya langsung bertemu dengan pemilik lahan, ternyata kita tidak langsung bertemu dengan pemilik lahan. Selain disebut investasi bodong oleh OJK, bisnis lahan PT Kampung Kurma ternyata menyalahi prosedur. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor menyebut PT Kampung Kurma Jonggol tidak bisa menjual lahannya secara gafling. Permohonan izin lokasi PT Kampung Kurma itu memang pernah masuk di kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Izin lokasinya untuk perkebunan, namun di proposalnya akan di kafling kan gitu kan. Makanya permohonan tersebut kita tolak dan tidak kita rekomendasikan karena jenis usahanya perkebunan, untuk usaha kebun kan, perkebunan. Untuk perkebunan itu harus diusahakan, bukan untuk dikafling itu nanti, karena haknya yang kita berikan nanti kan kalau perkebunan kan hak guna usaha itu. Di HGU tidak ada HGU yang di kafling atau dipecah-pecah.